kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam proses mediasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fathar Rashid Hakim yang bertugas sebagai moderator pada proses mediasi kali ini, yang akan menjadi moderator yang netral tanpa memihak-pihak manapun. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mediasi. Jadi, mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di luar proses peradilan yang bersifat sukarela, partisipatif, dan rahasia. Yang mana mediasi ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, merupakan proses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi lebih lanjut. Yang kedua, mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, mendorong rasa tanggung jawab dan itikat baik bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya, mediasi ini juga memiliki beberapa aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Di antaranya, yang pertama, pada saat terdapat pihak yang sudah berbicara dilarang untuk memotong pembicaraan. Yang kedua, karena mediasi ini bersifat rahasia, maka masing-masing pihak dilarang untuk mendokumentasikan baik itu foto, video maupun suara. Yang ketiga, dimohon untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik pada saat berbicara. Sebelum memulai mediasi kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kedua belah pihak sudah siap untuk mengikuti mediasi kali ini? Siap. Apabila sudah siap, saya perkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari pihak Ibu dulu, silakan. Sebelumnya terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Alifah Zulfa. Saya sebagai manajer kredit di Bank City. Saya di sini bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Adelia Virginia. Saya sebagai staf legal Bank City. Baik, selanjutnya pihak Bapak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Nikolas Gusti Bidayung. Saya didampingi oleh tim saya, Vita Kusumani. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa kepada masing-masing pihak dimohon untuk mengikuti aturan yang sudah saya sampaikan serta menjaga ketertiban pada proses mediasi kali ini. Baik, kita mulai proses mediasi kali ini dengan mendengarkan pernyataan dari masing-masing pihak. Saya akan mulai mendengarkan dari pihak Bank terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Pak. Sebagai perwakilan Bank City, saya ingin menyampaikan bahwa setelah pencairan fasilitas kredit pada bulan Maret 2023, Bapak Nikolas melakukan pembayaran lancar selama 6 bulan pertama. Kemudian, pada bulan Desember 2023, Bapak Nikolas tidak membayarkannya sama sekali, sehingga tunggakan bunga dan pokok sekarang mencapai 185 juta yang tidak diselesaikan secara cepat akan mengkhawatirkan adanya pembengkakan dan melanggar sistem internal kami, Pak. Sebelumnya kami juga sudah melayangkan 3 kali surat somasi resmi, tetapi tidak ada tanggapan dari Bapak Nikolas. Oleh karena itu kami menganggap Bapak Nikolas telah melakukan manifestasi. Sesuai dalam klausul perjanjian, sebenarnya kami sudah berhak untuk mengeksekusi jaminan. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bapak Nikolas? Saya tidak menyangkal bahwa saya berutang, tapi perlu diingat, usaha saya bukan main-main. Sejak pandemi tahun kemarin, usaha saya turun drastis. Bahkan saya menjual kendaraan saya untuk menggaji karyawan-karyawan saya. Kami bukan orang jahat, Bu. Saat ini kami sedang berjuang. Anak kami baru saja keluar dari rumah sakit karena DBD. Dan saat ini kami masih mencoba bertahan. Baik Ibu Vita, kami menghargai situasi pribadi kalian. Tapi bagaimana Bu, namanya juga dunia perbankan, Bu, di mana uang yang kami pinjamkan itu bukan milik pribadi kami, melainkan milik nasabah kami. Jika Ibu Vita tidak mampu membayarnya, mengapa Ibu Vita meminjam uang sebanyak itu? Saat pinjaman disetujui oleh bank mesti tahu proyeksi kami. Saat kami untung, tidak ada pihak pun yang menghiraukan kami. Di saat kami goyah, kalian semua menuding. Di mana rasa kemanusiaan kalian? Kami mengerti emosi Bapak, tapi kami juga punya prosedur yang harus kami jalankan. Kami juga tidak langsung menuntut. Sebelumnya kami sudah memberi waktu hampir 6 bulan tanpa pembayaran, itu pun juga tanpa bunga penalti. Tapi surat somasi itu bersifat mengancam, Bu. Kami berdua ketakutan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kedua belah pihak. Namun saya akan kembali kepada kedua belah pihak untuk tidak membuat kegaduhan pada proses mediasi kali ini. Saya tahu dan saya bisa
bisa melihat bahwa kedua belah pihak memiliki dasar masing-masing, yang mana pihak bank memiliki kewajiban untuk menjaga hukum dan dana nasabah, sedangkan Bapak Nikolas menjadi debitur memiliki kesulitan yang nyata. Saya juga bisa melihat bahwa Bapak Nikolas tidak memiliki niat untuk kabur dari hutang, namun belum ada komitmen saja untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Nikolas, apakah Bapak memiliki dana yang cukup untuk membayar hutang dalam waktu mendekat ini, Pak? Saya bisa setor 50 juta dalam 10 hari ke depan, dan sisanya saya mohon penjadwalan ulang selama 12 bulan. 1 miliar diselesaikan dalam 12 bulan, Pak. Yang benar saja, Pak. Bagaimana jika Bapak gagal dalam pembayaran? Kami tidak main-main. Mohon lebih bersabar lagi, Bu Dalia. Kita mendengarkan dulu kesaksian dari Bapak Nikolas dan istri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Benar Ibu, untuk sisanya saya akan angsur selama 85 juta per bulan selama 12 bulan. Tetapi saya meminta perjanjian tertulis bahwa tidak akan diadakan penyitaan barang atau apapun itu selama saya membayar dengan tepat waktu. Saya bisa membayar 200 juta dalam waktu 2 bulan. Karena saat ini kami juga dalam proses penjualan rumah orang tua kami. Baik, dari sini Bapak Nikolas sanggup untuk membayar uang sejumlah 50 juta rupiah dalam waktu 10 hari serta meminta untuk penjadwalan ulang selama 12 bulan. Kemudian Ibu Vita bisa membayarkan sejumlah sebanyak 200 juta rupiah, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan dari warisan kedua orang tua. Benar begitu, Bapak Ibu? Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari pihak bank atas kesanggupan dari Bapak dan Ibu Nikolas? Silakan. Baik, jika Bapak Nikolas bisa memberikan 200 juta dalam 2 bulan ini dan juga memberikan jaminan properti, maka kami bersedia untuk mempertimbangkan penjadwalan ulang pembayaran. Namun, kami meminta agar Bapak Nikolas dan Ibu Vita untuk membuat escrow account atau rekening khusus pembayaran supaya tidak terjadi keterlambatan pada saat pembayaran. Dan kami minta dalam notulen ini mencatat bahwa jika ada keterlambatan dalam 3 bulan pertama, maka perjanjian akan batal secara otomatis dan pihak bank berhak mengeksekusi jaminan. Jadi di sini pihak bank menginginkan apabila Bapak dan Ibu bisa membayar uang sebanyak 200 juta rupiah dalam waktu 2 bulan serta menambah jaminan berupa properti yang bisa diberikan pada pekan depan, maka pihak bank bisa mempertimbangkan ulang selama 12 bulan. Namun pihak bank menginginkan untuk pembuatan rekening khusus tempat pembayaran supaya tidak terjadi keterlambatan. Kemudian tadi Ibu Adalia menambahkan dalam catatan notulen untuk ditambahkan berupa apabila Bapak dan Ibu dalam 3 bulan pertama tidak bisa membayar cicilan, maka pihak bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah bersedia? Kami juga bisa mempertimbangkan penghapusan bunga apabila terjadi pelunasan lebih awal. Tapi kami berbicara setelah cicilan berjalan. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu kelas? Apakah bersedia? Baik, saya terima. Tapi saya ingin berkomitmen. Jika saya membayar tepat waktu melunasinya selama 12 bulan, tolong berikan penghapusan bunga penalti tersebut. Terima kasih, Bu. Asalkan anak kami tidak melihat orang tuanya diusir karena hutang, kami siap melakukan segalanya. Baik, Pak, Bu. Baik, apabila kedua pihak sudah sepakat, sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari kami cukup, Pak. Dari Bapak? Dari saya juga cukup. Saya menerima keringanan dari pihak bank yang memberikan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka saya dapat simpulkan yang pertama, Bapak dan Ibu Nikolas untuk membayarkan uang sejumlah 200 juta rupiah dalam waktu 2 bulan. Kemudian yang kedua, pemberian tambahan jaminan sertifikat berupa sertifikat tanah. Yang ketiga, penjatuhan ulang selama 12 bulan. Kemudian yang keempat, apabila Bapak dan Ibu Nikolas selama 3 bulan pertama tidak bisa membayar cicilan, maka pihak bank bisa mengeksekusi jaminan yang diberikan. Kemudian yang kelima tadi ada tambahan dari Ibu Rahajeng, yang mana apabila ada pelunasan lebih awal, maka pihak bank bisa meringankan bunga penalti dengan cara dihapuskan. Benar seperti itu, Bapak Ibu? Betul, Pak.
Apabila kedua belah pihak sudah sepakat, maka saya akan tuangkan dalam akta perdamaian yang mana akta ini bisa menjadi pegangan bersama dan menjadi pedoman ke depannya. Silakan akta ini untuk ditandatangani dan dilanjutkan dengan berjabat tangan sebagai tanda untuk kesepakatan. Silakan dimulai dari itu. Silakan dapat tangan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang mana mediasi kali ini mencapai kesepakatan dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menjalankan kesepakatan ini dengan rasa tanggung jawab serta itikat baik. Saya akhiri mediasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.